Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Excel. Oke, langsung saja akan saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang cara membuat tabel di Excel ya. Contohnya seperti ini. Oke, yang dimana ini merupakan contoh dari tabel daftar nilai ya, yang dimana itu ada kolom nomor, nama, kelas, jenis kelamin, kemudian nilai. Nah, di bawah nilai ini ada beberapa bagian lagi, lalu ada nilai akhir dan status. Nah, pada video kali ini kita bahas bagaimana atau langkah-langkah dalam membuat tabel di Excel. Nah, langsung saja kita buat pada sheet 2 ya, masih kosong. Oke. Nah, untuk membuat tabel di Excel ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian headernya dulu ya. Kita lihat di sini headernya itu ada dua bagian ya. Yang pertama itu ada judulnya, kemudian ada nama-nama dari kolomnya. Nah, oke. Nah, yang pertama kita buat dulu judulnya, yaitu daftar nilai kelas 9 SMP Tunas Muda Berkarya Jakarta ya. Kita tulis dulu di bagian sini paling atas ya, posisinya paling atas kita tulis, yaitu daftar nilai kelas ya, kemudian kelas 9 SMP Tunas Muda Berkarya Jakarta. Oke, nah kalau sudah, kita lihat lagi sudah sama. Kita lihat lagi ya. Nah, daftar nilai kelas 9 SMP Tunas Muda Berkarya Jakarta. Balik lagi kita lihat daftar nilai kelas 9 SMP Tunas Muda Berkarya Jakarta. Oke, nah udah sama ya. Kalau sudah, selanjutnya kita buat lagi judul di bagian bawah sini. Oke, yang pertama itu ada nomor ya. Kita tulis di bagian bawah sini, yaitu nomor, kemudian nama, lalu kelas, kemudian jenis kelamin ya. Kalau sudah, kita cek dulu jenis kelamin, kemudian nilai, kita tulis nilai ya. Oke, nah di sel nilai ini di bawahnya itu ada beberapa bagian lagi ya. Itu ada tugas 1, 2, 3, kemudian nilai rata-rata, nilai rata-rata tugas ya, kemudian UTS, lalu UAS. Nah, kita buat ini posisinya di bawah nilai ya. Oke, nah kita balik lagi, kita buat di bawah sini, yaitu tugas 1, tugas 1, kemudian tugas 2 sampai 3 ya, kemudian tugas 3. Nah, kalau sudah, kita cek lagi, kemudian ada rata-rata nilai tugas, UTS, kemudian UAS. Nah, kita tulis rata-rata nilai tugas ya, kemudian UTS dan UAS. Nah, kalau sudah, kita cek lagi UTS dan UAS. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita buat nilai akhir dan status. Letakkan di samping sini. Kita balik ke atas lagi ya, karena sejajar sama nilai, berarti kita letakkan dia di sini. Oke, kita tulis nilai akhir dan status. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat, nah di sini di header paling atas itu daftar nilai, itu selnya digabungkan menjadi satu ya. Nah, kita lihat di sini punya kita belum. Nah, kita gabungkan. Oke, untuk menggabungkan sendiri kalian bisa gunakan trik ya, yaitu di blok dulu sampai di status ini, kita blok ya, kemudian klik merge and center, ini diklik. Nah, maka dia akan menjadi satu. Nah, sekarang kita lihat lagi, nomor, nama, dan kelas jenis kelamin itu dua sel menjadi satu ya. Kita lihat di sini ya, dua sel menjadi satu, sejajar sama ini ya, sejajar. Nah, sekarang kita gabungkan selnya, yaitu kita blok lagi ke bawah ya, karena kita mau menggabungkan sel 1 dan 2. Oke, kita blok ke bawah, lalu kita klik merge and center ya, kemudian lakukan hal yang sama ya sampai di jenis kelamin. Oke, nah kalau sudah, kita lihat lagi, sudah ya, kita sudah gabungkan selnya. Kemudian di sel nilai ini dijadikan satu lagi ya, yaitu digabungkan antara jaraknya itu, yaitu dari tugas 1 sampai UAS. Kita lihat tugas 1 sampai UAS. Oke, kita blok lagi seperti ini, kemudian kita klik merge and center. Nah, maka dia akan menjadi satu. Oke, nah sekarang ini juga kita jadikan satu ya, kita merge and center. Lalu ini juga kita merge and center. Nah, kalau sudah,
Kita balik lagi, kita lihat, kita cek sudah sesuai. Nah, ada yang kurang, yaitu bagian rata-rata nilai. Kalau kita lihat bentuk tulisannya yaitu seperti tersusun. Oke, nah kita lihat punya kita di sini bentuk tulisannya belum tersusun ya, masih ini ya, panjang. Nah, untuk membuat tulisan seperti yang tadi ya, silakan kalian arahkan selnya ke dalam sini, lalu pergi ke ini wrap text ya, diklik. Nah, maka dia akan menjadi seperti tersusun ya. Oke. Nah, kalau sudah silakan tinggal disesuaikan, dilebarin jarak antara kolomnya ya, jarak lebar kolomnya digeser seperti ini. Oke, kemudian ini juga ya, kita turunkan ke bawah agar supaya ini menjadi besar ya. Ini kita naikkan ke atas sedikit lagi. Nah, kalau sudah, kalau kita lihat di sini semua tulisannya rata tengah ya, rata tengah. Nah, kita balik lagi. Untuk merata tengahkan tulisannya silakan diblok semua seperti ini ya, diblok. Oke, kemudian pergi ke sini. Nah, diklik aja ya, diklik, maka dia udah otomatis ke tengah. Nah, selanjutnya tulisannya belum naik ke atas. Nah, silakan diklik bagian sini, maka dia akan ke atas, jadi rata tengah. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat jenis kelamin ini agak sempit ya, silakan tinggal dilebarin. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini juga dilebarin. Nah, sudah. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah sesuai ya, sudah rata tengah. Oke, kemudian sudah jaraknya sudah sesuai. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan tulisannya ya. Kita lihat di header paling atas itu menggunakan tulisan, cek di bagian sini ya, tulisan Times New Roman, kemudian ukurannya 18. Oke, kita balik lagi, kita cek ke sini, tulisannya ternyata belum Times New Roman. Oke, silakan dirubah, diklik dulu, kemudian klik Times, maka akan muncul otomatis, kemudian enter. Nah, sudah sesuai, tulisannya Times New Roman, kemudian ukurannya 18. Diklik bagian sini ya, kemudian diklik. Oke, sudah ya, ukurannya sudah 18 ya, tulisannya jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 18. Oke, nah sekarang kita lihat di bawah sini, kita cek dulu ya, tulisannya ternyata sama Times New Roman, kemudian tapi ukurannya adalah 11. Kemudian tulisannya di bold ditebalin ya. Kalau kita lihat di sini nggak tebalin ya. Kalau kita cek di sini ternyata dia di bold atau ditebalin. Nah, kita buat lagi di sini, kita blok dulu. Oke, semua blok seperti ini, kemudian klik di bagian font sini, ketik Times New Roman, kemudian enter, lalu formatnya akan berubah. Nah, sekarang ukurannya 11, lalu di bold. Oke, nah sudah ya. Ini kayaknya kurang lebar, kita lebarin dulu, kemudian ini juga. Oke, nah sekarang kita cek lagi, sudah sesuai ya jenis tulisannya dan ukuran. Sekarang tinggal mewarnai ya. Sekarang kita warnai tulisannya, kita warnai headernya. Kalau di atas itu warna biru, di bawah itu warna agak kecoklatan ya. Nah, kita buat dulu yang warna biru, kita balik ke sini, kita klik, arahkan selnya ke bagian atas, header yang bagian sini, kemudian pilih di bagian ini ya, yaitu namanya fill color. Klik tanda panah, kemudian cari yang warna biru. Nah, dicari. Oke, sepertinya ini ini warnanya. Kalau kita klik, kita lihat lagi. Oh ya, udah benar. Oke, sepertinya kurang besar, kita besarin lagi. Oke, nah kalau sudah, silakan kita cek lagi. Nah, di sini warna selnya warna biru, tetapi kemudian warna fontnya adalah warna putih. Nah, kita rubah warna sel biru, kemudian fontnya putih. Untuk merubah font, pergi ke sini ya, namanya font color. Klik tanda panah, cari warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, karena sini warna putih, jadi kita tulis, kita klik warna putih. Nah, maka sudah, kalau kita cek, nah sudah sesuai ya, selnya warna biru, kemudian fontnya warna putih. Nah, kalau kita lihat selnya warna biru, fontnya warna putih. Seperti ini kurang lebar, kita lebarin lagi. Oke, nah sudah. Oke, sekarang kita warnai bagian bawah sini ya, diwarnai. Kita balik lagi. Nah, untuk mewarnai kita blok dulu ya, di blok. Kemudian cari warna yang sesuai di bagian fill color seperti cara yang di atas tadi. Diklik tanda panahnya, cari warna yang sesuai. Oke. Nah, sekarang kayaknya warnanya yang ini ya. Oke.
Nah, ini silakan tinggal di klik. Nah, maka otomatis selnya akan berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih tadi. Nah, sekarang sudah sesuai. Kita lihat ternyata di headernya ini ada border ya, atau ada tabelnya ya, atau ada bingkai ya. Oke, nah kita buat juga di sini seperti ada border. Nah, untuk membuat bingkai atau tabelnya tadi ya, atau bordernya tadi ya, silakan diblok semua seperti ini ya. Kalau sudah, pergi ke bagian sini ya, namanya itu all border. Oh bukan, sorry, klik di tanda panah kecil, namanya all border. Silakan diklik tanda panahnya, lalu pilih yang ini all border. Nah, maka otomatis header kita tadi akan terlihat ada seperti ada bingkainya ya, seperti ada tabelnya. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat di tabel kita yang sebelumnya sudah sesuai ya. Kita lihat lagi. Nah, sudah sesuai juga. Ops, masih ada yang ketinggalan, yaitu font di bagian bawah sini, yaitu warna putih. Nah, kalau sudah kita cek lagi. Nah, udah sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita buat di bagian bawah sini. Nah, untuk membuat bagian bawah sini, kita masukkan dulu berapa jumlah baris yang diperlukan. Ya, untuk mengetahuinya silakan dibuat dulu nomor di bawah sini, yaitu 1 sampai 15. Oke, kita buat di sini 1 sampai 15. Nah, teknik untuk membuat nomor urut di Excel ya, silakan tulis yang pertama 1, kemudian pindahkan ke bawah selnya, lalu tulis 2, lalu di blok keduanya, kemudian arahkan kursornya ke bagian bawah sini sampai berubah menjadi tanda tambah, kemudian diklik, tahan, tarik ke bawah sampai 15. Oke, nah kalau sudah tinggal dilepas. Nah, maka otomatis angkanya ditampilkan. Nah, kalau sudah, silakan tinggal sesuaikan sesuaikan lebarnya, lalu di blok semua, kemudian dirata tengahkan. Nah, kalau sudah, nah kita lihat 1 sampai 15 rata tengah. Oke, nah kalau sudah juga silakan di blok semuanya. Oke, sampai di sel L18. Nah, ini L. Oke, kemudian 18. Oke, di blok, lalu pergi ke bagian sini, yaitu untuk memberi bingkai pada tabel kita. Kita klik tanda panah, pilih yang all border. Nah, maka otomatis tabel kita tadi sudah berbentuk ya, menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita perhatikan lagi di bagian sini, itu setiap barisnya warnanya itu beda-beda ya, yaitu warna abu-abu. Kalau kita lihat ya, warna abu-abu. Nah, untuk membuat ini kita gunakan trik yang tadi ya, mewarnai sel. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kalian blok dulu sel mana yang kalian warna. Contoh di sini saya mau warna dari start dari baris kedua. Silakan di blok seperti ini, kemudian tahan kontrol, lalu klik lagi di kolom di baris keempat ini ya. Tahan kontrol dulu ya. Oke, seterusnya dilakukan sampai ke bawah. Oke, dengan posisi kontrol tombol kontrol masih kalian tekan ya, kalian tahan seperti ini sampai seterusnya. Oke, nah kalau sudah, silakan lepas kontrol tadi ya, pergi ke ini, ke bagian fill color ini. Silakan tinggal diklik, cari warna yang abu-abu. Nah, kalau sudah ini ya, sepertinya yang ini, silakan diklik. Nah, maka otomatis baris kita di dalam tabel itu akan berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih tadi. Nah, kalau sudah, coba kita lihat. Nah, sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Kalau kita lihat lagi, yap, udah sesuai. Nah, balik lagi. Nah, kalau kita lihat di header kita ini ya, di garis bawah sini itu lebih tebal ya, lebih tebal, lebih nampak tulisannya ya. Oke, nah gimana caranya? Kita balik ke sini, kita mau menebalkan di bagian sini juga. Oke, nah caranya silakan di blok bagian header. Oke, di blok, kemudian klik di bagian tanda panah ini, all border ini diklik. Oke, maka terus pergi ke more border ini, silakan diklik. Nah, di sini ada jendela seperti ini ya, muncul jendela seperti ini. Silakan dipilih juga dulu jenis barisnya, jenis garisnya ya. Di sini ada garis titik-titik,
putus-putus ya. Oke, kemudian garis tebal. Nah, kita pilih yang garis tebal ini. Kita klik yang garis tebal, kemudian tabel kita bentuknya seperti ini ya. Karena kita mau menebalkan di bagian bawah, maka kita klik di bagian bawah sini. Klik. Nah, maka dia berubah menjadi lebih tebal. Nah, kalau sudah, silakan tinggal di OK. Terus kita klik di tempat lain, kita lihat ya, garisnya lebih kelihatan lebih tebal ya. Oke, sudah sesuai. Kita cek lagi. Ya, udah sama. Oke, kita cek. Nah, udah sama. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, bagi kalian yang terbantu dengan video ini, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman kalian ya. Semoga channel ini menjadi channel yang tepat bagi kalian untuk belajar Excel. Oke, nah sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.